Pemirsa, Anda kembali menyaksikan iNews Jabar Gaspol bersama Pak Aldi, ini dari Komisioner KPU Kabupaten Bandung, Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan. Baik, tadi sebelum jeda saya ingin tahu begitu ya, dan masyarakat juga pastinya ingin tahu terkait dengan apakah ada bakal calon bupati dan wakil bupati yang mendaftar begitu ya dari jalur perseorangan atau independen. Kalau melihat dari syarat dokumen pendukung yang harus diserahkan kemarin untuk calon independen mungkin sudah tidak akan ada untuk di Kabupaten Bandung karena ada salah satu bakal calon yang mendaftar untuk menyerahkan dokumen, syarat dukungan dokumen itu tidak lengkap sehingga berkasnya kita kembalikan seperti itu, Kang. Jadi kayaknya untuk di Kabupaten Bandung tidak akan ada dari calon perseorangan. Iya, karena proses pendaftaran juga sudah terlewati begitu ya. Kalau pendaftaran belum. Kalau pendaftaran untuk calon nanti tanggal 27 Agustus sampai tanggal 29 Agustus. Itu. Cuman sebelum dalam tahap pendaftaran calon calon bupati dan wakil bupati, untuk calon perseorang ini dituntut persyaratan. Ya, berupa syarat dukungan. Yang jumlahnya itu untuk Kabupaten Bandung karena penduduknya lebih dari 1 juta, dia harus 6,5% dari 2.600.000 sekian. Jadi totalnya 172.000 sekian harus syarat dukungannya. Ya. Nah, kemarin itu yang menyerahkan, yang upload data itu hanya 30. Sehingga berkasnya dikembalikan oleh kita karena tidak memenuhi persyaratan tersebut. Tidak memenuhi persyaratan tersebut. Oke. Baik, Pak, ini terkait dengan ini harapan kita bersama tentunya bahwa pemilu baik yang saat itu ya Februari 2024 Pileg dan Pilpres dan nantinya juga Pilkada di November 2024 ini tentunya kita menginginkan tetap pelaksanaan secara jujur, adil dan berintegritas. Itu tentunya begitu ya, Pak. Nah, apa nih yang sudah dipersiapkan oleh KPU Kabupaten Bandung khususnya untuk bisa mewujudkan nilai-nilai tersebut pada Pilkada nanti? Beberapa kebelakang kita sudah membentuk badan ad hoc juga kan, yang baru, dan sebelumnya juga kita sudah melakukan evaluasi terkait dengan badan ad hoc yang lama. Ini menjadi pelajaran bagi kita juga terkait dengan kepemiluan tahun 2024 kemarin. Kita lebih menekankan kepada teman-teman dari ad hoc jangan lepas dari prinsip penyelenggara, yaitu mandiri, jujur, adil, terbuka, tertib, berkepastian hukum, efektif, efisien, dan aksesibel, akuntabel. Seperti itu. Jadi teman-teman jangan lepas dari prinsip penyelenggara seperti itu, sehingga teman-teman nanti ke depannya akan lebih leluasa dalam melaksanakan tugasnya. Dan tidak terkekang oleh apapun karena berprinsip kepada prinsip penyelenggara tersebut, seperti itu. Ini kalau kita lihat hasil evaluasi dari pemilu 2024 Februari lalu ya Pak, untuk Pileg dan juga Pilpres, ini kan ada beberapa hal-hal yang disorot oleh publik begitu, oleh masyarakat terkait dengan tahap rekapitulasi, hasil rekapitulasi, apalagi sekarang juga menggunakan aplikasi Sirekap Pemilu begitu ya. Nah, itu seperti apa antisipasinya Pak untuk hal-hal seperti itu nantinya di Pilkada? Saya harapkan mungkin teman-teman baik dari badan ad hoc maupun saksi maupun dari pengawas, ini Sirekap adalah aplikasi yang sangat membantu, Pak. Karena saya rasa di Sirekap itu nanti Bapak akan melihat ketika rekapitulasi dibuka, teman-teman itu kan nanti dibuka kotak C hasil yang ada ketika di TPS. Kalau dulu itu bahasanya C plano ya Pak ya? Nah, itu nanti dibuka, nanti itu disandingkan dengan C hasil salinan yang diterima oleh PTPS dan oleh saksi. Nah, apakah ada perbedaan atau tidak? Nah, nanti disandingkan lagi dengan C hasil yang ada di Sirekap. Karena C hasil yang ada di Sirekap itu adalah uploadan ketika awal kali yang ada di TPS. Nah, setelah itu kan nanti setelah beres di TPS itu ada perpindahan kotak. Nah, kalau misalnya ada perpindahan, apakah ada perubahan atau tidak, nanti kita lihat di Sirekap. Kalau misalnya hasil yang dibuka itu berbeda dengan Sirekap, itu berarti ada permasalahan kan Pak, seperti itu. Nah, ini yang saya harapkan teman-teman dari PPK, dari saksi, dari PTPS, ini sangat pentingnya, ini sangat membantu kita, seperti itu Kang.
Jadi artinya sebenarnya Sirekap ini adalah apa ya? Alat bantu. Alat bantu yang Alat sebenarnya bantu. untuk menunjang keakuratan sebenarnya gitu ya. Betul. Jadi memang ini hal-hal suatu terobosan inovasi sebenarnya ya untuk Sangat kedepannya membantu. agar proses-proses rekapitulasi data ini juga bisa lebih cepat begitu ya. Lebih akurat. Nah, untuk menekankan itu ke tugas khusus tadi ya PPK, PPS dan saksi khususnya, bagaimana persiapan itu? Nanti kita kalau pemilu 2024 kita adakan bimbingan teknis kan Pak. Nah, adakan bimbingan teknis, mungkin yang beberapa dari PPK yang sudah lama itu bisa menyalurkan ilmunya kepada teman-teman, karena mau tidak mau Sirekap ini sangat penting, baik bagi para penyelenggara maupun peserta pemilu. Itu cuman saya lihat mungkin beberapa masih belum menyadari hal itu gitu. Karena di dalam dalam Sirekap itu nanti ketika hasil diupload seperti itu kan, itu langsung dibaca. Kalau ada kesalahan nanti ada perbaikan. Kalau sudah betul dibaca, nanti misalnya diperbaikinya salah kan itu ketemu. Seperti itu. Tapi ini kan kita sebut hal baru begitu ya. Artinya dalam sosialisasi pun, dalam bimbingan teknis pun juga pasti akan temui kendala. Itu seperti apa kemarin Pak, khususnya di pemilu 2024 Februari kemarin? Beberapa kendala khususnya terkait dengan jaringan. Mungkin ya jaringan, tapi alhamdulillah di Sirekap ada mode offline-nya. Sehingga ketika tidak ada jaringan, offline itu masuk. Data bisa terkumpul di dalam HP itu, ketika online dia langsung otomatis terkirim ke dalam aplikasi Sirekap. Ya, mungkin nanti kita juga lebih ke usernya mungkin Kang ya. Usernya untuk KPPS yang mudah-mudahan yang kita usahakan untuk memegang terkait dengan upload data Sirekap seperti itu. Oke, ini juga artinya kan butuh didukung oleh SDM ya PPK, PPS-nya dan saksi juga harus benar-benar ya kita sebut pasti harus ada persyaratan-persyaratan khusus. Nah, apakah ada persyaratan atau perubahan persyaratan yang diterapkan untuk mereka yang akan nantinya ya terjun langsung di pilkada ini dengan yang sebelumnya Pak di Pileg dan Pilpres? Untuk saat ini mungkin kita masih berpegang tuh kepada yang lama ya Kang ya. Selama belum ada aturan yang mengatur kembali. Tatkala misalnya sudah ada aturan yang baru dari KPU RI, kita mengikuti. Artinya sejauh ini masih belum ada perubahan persyaratan masih mengikuti yang sebelumnya begitu ya. Oke, ini kan juga kalau kita lihat juga kaum milenial juga dilibatkan ya, begitu ya. Nah itu seperti apa nih untuk tahun ini untuk pilkada? Masih tetap kan kita melibatkan semua unsur. Dan dari kemarin dari pendaftaran PPK PPS juga masih dari banyak, PPK PPS dari yang muda kita banyak, dominan juga, hampir lebih dari 65% pemuda. Justru anak-anak muda gitu ya. Dengan harapan juga salah satu tadi mereka punya daya tangkap yang cepat begitu ya. Dan artinya juga dengan bimbingan teknis, dengan hal-hal baru itu juga mereka lebih cepat beradaptasi. Begitu ya Pak Aldi. Baik, nanti kita akan lanjutkan di segmen ketiga. Ini terkait dengan target partisipasi. Ya, pemilih tentunya di Pilkada 2024 seperti apa begitu ya. Kita akan kembali pemirsa tetap di iNews Jabar Gaspol.